Dia terlalu silau dengan dunia perduitan karena suaminya itu masuk penjara. Ya, Bu Watma, saya harus ngomong seperti itu loh. Kamu tidak punya, ya memang iman kamu ya belum kokoh, belum kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel Perisai Islam ya. Jadi kali ini kita akan membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap ini. Akhirnya setelah sekian lama kemesraan yang terbangun antara pendeta besar Saifuddin Ibrahim dan keluarga Kosman bin Sunet alias KC ya, beserta jajaran keluarganya, ada anaknya Febri dan juga istrinya Watma ya. Watma yang fenomenal, yang bisa 2 kali naik haji dalam setahun, ini akhirnya pecah kongsi. Ya, kemesraan selama ini akhirnya bubar juga, seiring pendeta Saifuddin melarikan diri ke Amerika. Jadi, kalau sebelumnya pendeta Saifuddin bilang dia cuma pelayanan ke Amerika, kalau sekarang ini saya rasa jangan komplain lah ya, Pak Pendeta Saifuddin, Anda nggak bisa komplain kalau kita bilang Anda ke Amerika melarikan diri. Karena yang Anda lakukan sekarang melarikan diri, betul nggak? Ya, jadi jangan marah Pak kalau kita bilang Anda ke Amerika melarikan diri. Karena itu faktanya. Jadi akhirnya setelah melarikan dirinya Pendeta Saifuddin, pecah kongsi juga. Ya. Kemesraan ini selesai, habis. Sekarang mereka antara Saifuddin dan Watma N ya, lu dan gua N gitu ya, luar biasa sekali. Dan ini juga dari kemarin kita udah lihat arah-arahnya itu saat Watma mulai berbalik arah, yang sebelumnya mengikuti pendeta besar Saifuddin menjadi mengikuti Risuli Lubis ya. Dia mulai mendekati pendeta Risuli Lubis dan juga Pastor Joshua Tewu karena merasa mungkin saya sudah dicampakkan. Pendeta Saifuddin melarikan diri sendiri, kami dicampakkan, ditinggalkan di Indonesia. Sehingga Watma melihat sama siapa saya masih bisa berharap dan meminta perlindungan. Dia lihat, Pastor Joshua Tewu kayaknya kaya. Ya, kalau Rudy Yohanes bilang ada rantai kapalnya di leher ya, ada kalungnya dia, kalung rantai kapalnya. Wah, kaya ini ada rantainya ya, mendekat ke Pastor Joshua Tewu. Risuli Lubis setiap hari konsisten. Mobilnya juga nggak kalah mewah ya, Pajero Sport baru. Boleh nih saya dekati. Jadi Watma ini memang seperti itu. Suami istri sama ya, KC sama Watma 11-12 lah. Namanya istri juga pasti tertular nih ya. Saya nggak tahu dia yang tertular dari KC atau KC yang tertular dari Watmanya. Pokoknya salah satu lah. Karena memang selama ini kita tahu track recordnya nih mereka hidup susah ya, kebanjiran juga pernah, rumahnya sampai kebanjiran, ada anak kecil yang terapung gitu kan di atas ember kalau nggak salah ya, sampai dia bilang anaknya hanyut gitu kan. Ada tuh videonya, lucu sekali tuh video saat rumah Watma dan Saifuddin ya, sama KC ya, Watma dan KC yang rumah lamanya dulu, rumah sewanya itu sampai kebanjiran. Jadi mereka ini suka dukanya udah lama lah, dari dulu hidup susah ya. Dia lihat kok orang-orang lain kayak Risuli Lubis, kayak pendeta besar Saifuddin bisa hidup senang, padahal sama dengan KC kan, murtadong gitu kan, mereka kok hidup senang, sedangkan KC kok nggak bisa. Ya, jadi impian ingin hidup enak ya, impian ingin hidup enak di dunia membuat mata hati dan mata batin, mata semua dari Watma ini tertutup. Dan ini membuat geram ya pendeta Saifuddin. Pendeta Saifuddin merasa saya dikhianati. Ya, Joshua Tewu menusuk saya, mencuri uang saya 200 juta. Sekarang Watma juga mengkhianati dia. Ya. Jadi semua orang mengkhianati Saifuddin Ibrahim. Jadi ini bagus juga sih. Jadi pendeta Saifuddin Ibrahim akan berkicau lebih banyak tentang orang-orang atau tentang para oten, para pemuka agama Kristen di Indonesia. Karena seiring dirinya disakiti. Orang yang sudah tersakiti ini biasa nekat, hati-hati ya. Jadi bagi teman-teman yang sering menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain, hati-hati. Orang bisa nekat, bahaya. Ya. Kita lihat bagaimana geramnya pendeta Saifuddin dengan Watma dan Febri ya, yang mengkhianati dirinya. Anaknya MKC datang. Ya kalau saya emang nggak mau ngurus kayak begitu, JT.
Nggak mau. Itu bukan harga saya. Harga saya itu dari langit. Bukan uang 200 juta itu. Makanya uang KC itu sudah saya penuhi kemarin sebelum saya datang ke luar negeri. Yang menerima adalah istri KC. Dan setelah saya sampai di Amerika, istri KC mematikan HP-nya. Dia hapus pertemanannya dengan istri saya. Saya baru tahu dia terlalu silau dengan dunia perduitan karena suaminya itu masuk penjara. Ya, Bu Watma, saya harus ngomong seperti itu loh. Kamu tidak punya, ya memang iman kamu ya belum kokoh, belum kuat untuk menghadapi pelayanan yang benar, Bu Watma. Menantumu langsung nggak mau lagi matikan HP-nya kepada istri saya. Yang lain juga matiin HP kepada istri saya untuk mengontrol kalian. Rupanya kamu Watma. Sedih saya ini. Sudah selama berbulan-bulan membantu MKC. Tetapi perlakuan kalian, bagus sekali. Tetapi masih ada uang dolar, uang rupiah yang masuk ke saya yang belum saya transfer kepada kamu. Saya minta nomor rekeningnya nanti ya. Febri, kamu jangan pura-pura budak. Kirim rekeningmu ke Bunda, nanti saya kirim uangnya. Berapa yang kamu yang masuk ke saya akan kirim ke kamu. Kembali lagi ke budget JT ini. Ya, ini satu tindakan luar biasa ya sebenarnya dilakukan oleh Watma, apapun ceritanya. Terlepas bahwa Saifuddin ini sedang lari ke Amerika. Ya, itu kan istilahnya dia juga pingin ya dapat kehidupan yang enak, pingin juga bisa keluar-keluar dengan bebas dari luar negeri seperti si manusia pantat ya, si muka pantat Paul Jang itu. Itu kan pribadi dia. Tapi kan yang penting dia sudah membantu ya, terlepas dari gagal ya atau berhasil ya syukuri saja gitu. Kan kalian yang memilih. Sama kayak kita pilih dokter. Kita pilih dokter kadang-kadang ya gagal gitu, meninggal pasiennya. Keluarga kita meninggal karena dokter tersebut istilahnya kurang bagus. Ya, ada juga yang bilang harusnya kamu cari dokter ini lebih pintar, salah cari dokter kamu. Tapi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur, mau gimana lagi? Kalian yang memilih memindahkan penanganan dari Yusuf Manubulu kepada Saifuddin Ibrahim. Ya, itu pilihan kalian, tidak ada orang yang maksa. Saat kalian memilih Saifuddin, itu pilihan kalian sendiri. Sama seperti dokter itu. Kalian yang milih dokter itu yang mengoperasikan keluarga kalian. Kalaupun hasilnya gagal, mau gimana? Kita nggak pungkiri bahwa kalian menderita. KC, nah, KC ini bentar lagi akan divonis. Dan prediksi di atas 5 tahun. Semua orang sama yang ngomongnya. Bahkan orang Kristen pun udah tahu bahwa ini nggak mungkin di bawah 5 tahun. Jadi ini pilihan kalian gitu. Kalian yang memilih Saifuddin. Kalau Saifuddin sekarang lari itu kan pilihan hidup dia. Jangan kalian campur adukan. Yang penting dia udah berjuang demi kalian. Berapa uang yang sudah kalian terima dari Saifuddin? Coba ya Bu Wanma Anda buka kembali. Terlepas kalian menuduh Saifuddin korupsi mungkin. Ya, ada uang yang dia curangi, ada uang yang dia bawa lari. Tapi kan kalian nggak kerja capek-capek, yang kerja Saifuddin. Itu upah dia dong. Jelek-jelek, saya rasa dia ngasih lebih banyak secara persen dibandingkan dengan Ucup Bulu-Bulu. Ucup Bulu-Bulu ngasih kalian 100 juta, yang dia makan berapa ratus. Kalau Saifuddin ya, paling banyak dia bisa ngambil pun 50-50. Setengah diambil, setengah kasih kamu. Nggak mungkin lebih dari setengah. Ya, masih lebih bagus daripada
Yusuf Manubulu. Ya. Syukurilah gitu. Udah berapa bulan ini ditangani rumah sewa di Ciamis. Selama ini kamu bisa makan enak, bisa bawa makanan enak juga untuk KC, tanpa keluar uang sesen pun dari kantong kalian. Saipudin yang koordinasikan semua donasi itu. Memang donasi itu atas nama KC, tapi kan dia juga capek-capek kerja. Dia yang cari orang-orang yang mau donasi. Ya. Dia ada kerja. Bukan cuman santai-santai. Terus, Bu Watma dibilang sama Saipudin, ibu tergoda dengan duniawi. Ini saya bukan dengar dari pendeta Saipudin saja. Banyak orang Kristen yang ngomong juga gini, Watma ini nipu, dia bilang. Kami setiap minggu, beberapa hari sekali, ya, mengirimkan uang tersebut. Mengirimkan uang kepada Watma, ke rekening Watma langsung kok. Jadi perkumpulan para oten-oten yang jadi penonton itu, para oten-oten paukers itu mengirim uang juga dan banyak kok. Orang Kristen ini untuk donasi luar biasa. Ya, jauh lebih luar biasa daripada agama lain, harus kita akui. Karena memang mereka kebiasaan ditipu. Kebiasaan ya uangnya itu dibuang asal-asalan. Jadi kalau Bu Watma bilang nggak ada duit, ya aneh sekarang. Anda sudah dapat banyak, Bu Watma. Anda mau dapat berapa? Masa Anda pingin sekaya Pastor Joshua Teo atau Pendeta Saipudin? Mereka tuh rintis karir lama. Berapa lama mereka ngutip dari domba itu? Ya, setiap bulan dikutipin. Anda baru kena kasus ini pingin sekaya mereka. Ya nggak bisa. Nggak bisa se-ekspres itu. Lakukanlah pelayanan atau apa gitu kan. Biar menipu oten-oten lebih banyak. Ya, saya selalu memberikan pandangan seobjektif mungkin ya. Saya di sini bisa bilang Saipudin sudah kerja, terlepas dari dia ada nyuri atau enggak. Intinya dia sudah kerja untuk Watma dan KC. Bahkan ya, Saipudin berani ngomong nih, pendeta Saipudin berani ngomong, minta nomor rekening si Febri, dia mau transfer. Ada dolar dan rupiah sama dia, yaitu uang yang dia kumpulkan dari jemaat yang ada di Amerika. Dia kan di Amerika ini juga mikir kalian kok. Ya, dia kemarin juga keliling-keliling gereja-gereja, itu ngutip-ngutipin duit untuk kalian. Ya, kowar-kowar bilang, wah bantu nih si KC di Indonesia kena tangkap. Sehingga dia berhasil mendapatkan uang lumayan dolarnya itu, yang mau ditransfer ke kalian. Kalau kalian nggak mau, rugi kalian gitu. Ya, jadi kalau kalian nggak angkat telepon lagi, rugi kalian. Saya nggak tahu kenapa kalian matikan telepon, delete kontaknya si Sarah gitu ya. Dibilang dikontaminasi oleh orang-orang ya. Saya nggak tahu siapa, apakah Risuli Lubis maksud dia gitu ya, dikontaminasi oleh pendeta Risuli Lubis maksud dari si Saipudin di video tadi. Ya sudahlah, Saipudin sudah di Amerika, ya. Sisa uang yang masih ada di tempat Saipudin yang diberikan oleh jemaat di Amerika ya kalian ambil. Itu hak kalian kok. Kalian minta aja, kalian kasih nomor rekening kalian. Kalau Saipudin nggak ngasih, ya kalian ngomong di internet. Ngomong di YouTube. Karena ada video ini kah, Saipudin yang ngomong, dan saya rasa Saipudin pasti akan tunaikan. Karena udah terlanjur ngomong. Tapi berapa dia transfer bisa jadi berubah ya. Jadi mungkin uangnya terkumpul misalnya 200 juta nih. Atau 300 juta. Ada 300 juta nih dikumpulin ya, dalam bentuk dolar Amerika. Gara-gara dia nggak senang sama kamu, dia transfer 30 aja. Ya bisa. Ya, kenapa? Karena nggak senang sama kamu. Karena di video ini kan dia nggak ngomong uangnya berapa. Kecuali di video ini dia udah ngomong. Ada nih dolar yang saya kumpulkan 300 juta nih. Ya, totalnya ada sekitar 300 juta nih saya kumpulkan dari jemaat di Amerika. Minta nomor rekening kamu, Febri, biar saya transfer. Jadi kalau nanti besok dia transfer cuman 30 juta atau 50 juta, kamu bisa komplain, bisa bilang di internet, wah, saya dicurangi oleh pendeta Saipudin. Tapi ini kan nggak, Saipudin nggak ngomong angka. Kalau nggak ngomong angka ini yang ngeri gitu. Nggak tahu kita uangnya berapa. Ya. Jadi baik-baiklah sama pendeta Saipudin. Itu aja sih pesan dari saya, dan Watma ini memang parah ya. Saya bisa bilang, dia ini lagi gila-gilanya ngumpulin duit, karena dia mikir juga kan. KC masuk 6 tahun. Selama 6 tahun siapa yang biaya hidup dia? Anaknya aja nggak bisa kerja. Anaknya aja ini macam orang bodoh gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak mau dia harus ngumpulin nih. Ya, ngumpulin stok sebanyak mungkin uang
supaya bisa survive sampai 6 tahun ke depan sampai KC keluar lagi. 6 tahun tuh lama loh. Kalau 1 bulan pengeluarannya 10 juta, setahun 120 juta, kali 6. Ya, 6 kali 120, 720 juta. Harus ada 720 juta supaya dia bisa hidup terus tuh, sampai 6 tahun lagi. Itu belum tentu cukup ya, karena 10 juta sebulan nggak bisa juga, karena dia harus bawa makanan juga, kasih si Saipudin ya, kasih si KC. Ya, Watma kan harus kunjungi KC juga, suplai makanan untuk KC. Walaupun nanti mungkin ada lagi uang-uang yang masuk setiap berapa lama sekali ya dari para oten-oten yang mungkin tergerak hatinya untuk donasi rutin lah, setiap bulan akan berdonasi untuk biaya hidup KC gitu ya, dan Watma. Tapi kan minimal harus pegang dulu uang besarnya nih. Ya, harus pegang ada uang besarnya dulu biar bisa survive untuk waktu yang lama. Ya nggak salahkan juga sih. Ya, nggak salahkan juga dengan apa yang dilakukan oleh Watma ini. Dia ingin menjaga biar hidup dia sama hidup KC ini aman selama 6 tahun di penjara nih. Karena bisa jadi setelah masuk ini kan beritanya akan turun. Oten-oten YouTuber Kristen ini kan mulai nggak fokus lagi terhadap KC ya, mulai meninggalkan KC. Semua itu ada waktu lah. Ya, kapan kita di atas, kapan kita di bawah, kapan ini terkenal, kapan ini beritanya hilang. Mumpung masih banyak yang ingat, masih banyak yang tergerak, ya harus kutip sebanyak-banyaknya Watma. Ya, mintalah sama Risuli Lubis gitu ya, lebih rajin tampilkan nomor rekening kamu, atau kamu kesaksian. Minta running text-nya ditaruh juga, jangan hanya ditaruh di deskripsi, itu pun di paling bawah ya, di pojok bawah. Minta tolong aja sama Risuli Lubis. Ya, saya minta Pak, saya ngomong di channel Anda, supaya orang donasi. Begitu juga di tempat Joshua Teu, datangi Joshua Teu, minta live gitu. Ya, tampilkan nomor rekening dia, Watma ini. Kalau dia minta tolong sama saya juga nggak masalah kok. Watma datang ya, ngobrol, saya tampilkan. Kemarin aja dia nggak datang, saya tampilkan kok di HNC ya. Yang nonton 1000-an lebih, saya tampilkan nomor rekening Watma. Kan pasti ada oten juga yang di situ yang menonton. Minta tolong aja gitu, Bu Watma. Kalau memang Anda butuh uang ya, dalam jumlah banyak, karena ini kan akan lama di penjara si KC, 6 tahun. 6 tahun ya. Lama itu 6 tahun, capek juga nunggunya. Atau Anda ya mungkin sama si Risuli Lubis lah kerja, atau sama Pastor Joshua Teu kerja ya. Yang penting kerja, jangan jadi janda simpanannya Joshua Teu ya. Kerja nggak apa-apa, kerja sama Joshua Teu, kan dia ada gereja. Jangan nanti Anda malah jadi janda simpanan JT. Saya nggak tahu, JT mau nggak jadikan Anda janda simpanannya juga. Karena biasa JT ini kalau dibilang sama si Walabu ya, nggak mungkin jelek simpanan dia ya. Simpanan dia pasti mantap-mantap, karena dia punya kalung, dia bilang ya, punya rantai kapal di lehernya. Ya. Dia kaya maksudnya kan. Kalau kaya ini kan pilihannya banyak. Ya. Jadi semoga ya dari pecah kongsi antara mereka dua ini, ya, pecah kongsi antara pendeta Saipudin dan Watma, banyaklah yang bisa kita pelajari ya. Pengkhianatan, wah ini macam film memang. Ada politiknya, ada uangnya, ada pengkhianatannya, ada dramanya, ada kisah sedihnya, wah lengkap semua ini. Ini kalau dijadikan film luar biasa nih. Ini saya kalau ada ini ya, ada kesempatan, ada kenalan produser, pingin nih saya buat film ya. Cari sutradara deh, kita bayarin duit, ya buatin film. Bisa 2 ini filmnya. Satu tentang kehidupan ini ya, politik ya, perdebatan, dan juga pengkhianatan gitu, perselingkuhan, pengkhianatan, lengkap nih filmnya. Baru ada lagi satu film khusus KC gitu, azab manusia yang menghina ajaran Allah. Nah, mantap juga itu. Kalau kisah hidup si KC jadi film kan, bagaimana azabnya luar biasa sekali, turun dalam hidup si KC tanpa henti-hentinya. Wah mantap ini. Oke, makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pecah kongsinya kedua orang ini? Silakan tulis komentar terbaik kalian di kolom komentar ya. Kita lihat apakah setelah pecah ini akan ada drama-drama lagi ya dari Watma, mungkin akan klarifikasi, atau Saipudin akan lebih menyerang ya, karena udah terlanjur sakit hati nih sama keluarga KC ya, makin diserang, makin dibenam, mungkin akan diungkap beberapa fakta atau rahasia-rahasia ya, karena kan Saipudin suka ungkap rahasia nih kalau udah marah. Ya kita tunggu saja nih. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak ya.
Jangan lupa di-share juga video kita biar yang lain juga tahu bahwa ada kisah-kisah menarik seperti ini. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.